Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Selasa 10 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nursatria, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Di tengah padatnya pemukiman dan geliat kota yang kian metropolitan, sentra ikan asap di Bandar Harjo, Semarang Utara tetap eksis. Pengolahan ikan untuk mangut khas Semarang ini masih menjadi favorit warga hingga kini. Sentra pengasapan ikan di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Bandar Harjo, Semarang Utara telah ada sejak puluhan tahun lalu dan masih eksis hingga kini. Meski banyak makanan cepat saji bermunculan, olahan mangut dari ikan manyung asap tetap menjadi favorit warga. Hampir setiap warung makan di Semarang menyediakan menu ini. Sunardi, salah satu pelaku usaha mangut, menyebut bahan dasar mangut berasal dari ikan manyung dan tongkol yang dibersihkan dan dipotong sebelum diasap. Khusus bagian kepala dan perut ikan harus dijemur terlebih dahulu agar kadar air berkurang lalu diasap. Produknya lebih banyak memenuhi kebutuhan lokal kota Semarang, meski sebagian juga dikirim ke luar daerah. Ia juga sempat menghadapi penolakan warga karena asap pengasapan. Namun masalah itu diselesaikan dengan cara tidak beroperasi pada hari Minggu. Udah kira-kira ya 30-an tahun. Saya dulu kan bukan mengasap, nelayan. Nelayan itu kan kalau dapat ikan ya paling 20 kilo, 25 kilo dijual ke pasar kan. Kadang-kadang nggak habis. Sisanya itu diasap lalu dijual mateng asapan. Dulunya begitu. Terus lama-lama seperti nggak bisa melaut, kan itu ada pasar ikan di sini. Ya kita ambil ikan di pasar ikan kayak asap, tapi ya nggak banyak, paling ya 50 kilo, paling ya berapa nggak sampai sekitar dalam dulu. Dulunya di rumah saja, nggak di sini. Lama-lama terus ada teman yang punya pikiran kalau di rumah itu kan ganggu lingkungan sendiri di kampung itu. Paling ada tanah kosong itu terus dibikinnya pindah di sini semua. Ini jadi sentra itu, Pak. Harapannya apa? Misal dari pemerintah untuk bagi para pemilik sentra. Kalau harapannya ya pokoknya sini nih aman-aman aja lah, jangan dipindah-pindah kemana-mana. Dulu pernah mau dipindah tambah lorok kayak di sana, kan nggak mau ini. Sunardi berharap sentra ikan asap Bandar Harjo bisa terus berkembang dan menjadi daya tarik kuliner kota Semarang. Dari kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Semarang mengeksekusi pengembalian uang hasil korupsi senilai 410 juta rupiah ke kas negara dari perkara penyimpangan penyaluran kredit umum dan musiman di BPR BKK Ungaran, Cabang Tuntang. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Ismail Fahmi menjelaskan uang senilai 410 juta rupiah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi penyaluran kredit umum dan musiman di PT BPR BKK Ungaran, Cabang Tuntang yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2023. Perkara ini melibatkan Sunardi, pegawai bank yang juga menjadi tersangka. Uang 410 juta ditetapkan sebagai barang bukti dan disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran nomor 5 PEN PID BSITA 2024 PN UNR tertanggal 9 Januari 2024 untuk dikembalikan ke kas negara. Terpidananya Pak Sunardi SH bin Sucipto, Bapak ya, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 113 K/Pitsus K 2004 tanggal 16 Desember 2004, junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang nomor 25 Pitsus TPK 2004 PT Semarang, junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 115
garing Pitsus garing TPK garing 2003 PN Semarang, dan berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang nomor print 131 M.342 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2025, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 15 Pitsus PN Semarang terhadap barang bukti uang sejumlah 410 juta rupiah yang diperhitungkan sebagai uang pengganti yang telah ditetapkan sebagai barang bukti sesuai dengan penetapan tujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk dikembalikan ke kas negara CQ BPR BKK Ungaran cabang Tuntang melalui saksi Budi Santoso selaku Direktur Utama PT BPR BKK Ungaran Kejaksaan Negeri Semarang akan disetorkan ke rekening BPR BKK Ungaran cabang Tuntang melalui Bapak Budi. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, monggo silakan. Selain barang bukti berupa uang tunai, Sunardi telah menyelesaikan masa hukuman selama 1 tahun 2 bulan setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Ia juga telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya sehingga proses eksekusi dapat dilakukan oleh Kejari Kabupaten Semarang. Assalamualaikum. Bahwa yang hadir atau yang berdiri di depan Bapak adalah terpidana. Jadi Pak Sunardi ini sudah lepas dihukum dan sudah bebas murni. Ya, jadi pun juga. Ya. Kemudian terkait dengan kasus posisinya secara singkat bahwa ini adalah ada indikasi awal ketika pengajuan kredit, yang mana pengajuan kredit itu terdapat kerjasama atau dalam hal ini dilakukan dengan pihak internal dari pejabat BPR BKK sendiri yang masih saat ini masih dalam menjalani pidana, masih dalam. Namun demikian proses ataupun cara daripada pelaku dalam hal ini yang bersangkutan membuat persekongkolan atau kerjasama dalam hal pengajuan kredit yang tidak semestinya. Ada beberapa indikasi bahwa terjadi baik itu penyalahgunaan dalam hal ada hal-hal yang dimanipulasi dokumen-dokumennya. Itu juga ada kerjasama baik dari internal PRBKK sendiri dan juga dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Kodim 0715 Kendal bersama Pemkab Kendal menggelar pasar murah yang disambut antusias oleh masyarakat. Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok, kegiatan ini dinilai sangat membantu karena harga barang dijual di bawah pasaran. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat digelar secara rutin. Dalam pasar murah yang digelar di Kecamatan Kaliwungu, berbagai kebutuhan pokok seperti gula, beras, minyak goreng, dan telur dijual dengan harga terjangkau. Gula pasir dijual seharga Rp16.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasarannya. Tersedia juga pakaian layak pakai seharga Rp10.000 untuk 3 potong yang langsung diserbu warga. Warga desa Jungsemi, Susmiati, mengatakan bahwa ia merasa sangat terbantu dan berharap pasar murah seperti ini bisa rutin diadakan setiap bulan. Karena keterbatasan dana, ia hanya membeli kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, gula, dan telur. Buatan apa masuk TV baju. Harganya gimana? Lebih murah atau? Murah. Berapa Bu untuk minyak? Minyak 12,5. Oh, kalau baju sendiri? Baju 10.004. Oh, 10.004. Bu seneng nggak dengan adanya kegiatan ini? Seneng sekali. Satu bagian yang Jawi pinten Bu di luar 17. Oh, murah ya berarti ya. Bajunya bagus, pantas. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengapresiasi Kodim 0715 Kendal atas kolaborasi ini. Ia menyatakan pasar murah adalah bentuk sinergi antara TNI dan Pemkab untuk meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Terima kasih kepada pihak Kodim 0715 Kendal, ada kegiatan pasar murah dari OPD-OPD terkait, kemudian dari Perusda BUMD yang ada di Kabupaten Kendal tentunya juga sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan sembako yang harganya di bawah harga pasar. Kemudian tadi ada penyerah terimaan kartu identitas anak. Jadi di sini semuanya 315 kayaknya Mbak itu tadi apa.
Pasar murah ini merupakan komitmen bersama untuk hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan ekonomi dasar dan mempererat hubungan antara aparat dan warga. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ketua Bunda PAUD Kabupaten Kudus, Nyonya Endah Endayani Samani Intakoris, menegaskan pentingnya pendidikan usia dini yang ramah anak tanpa pemaksaan akademik. Ia mengajak semua pihak untuk memahami bahwa PAUD bukan tempat mengejar target atau baca tulis, melainkan ruang untuk bermain, eksplorasi, dan tumbuh kembang anak secara alami. Pendidikan anak usia dini masih sering diartikan secara keliru oleh sebagian orang tua. Tidak sedikit yang memaksa anak-anak untuk segera menguasai kemampuan membaca dan menulis sebelum masuk sekolah dasar. Hal ini diluruskan langsung oleh Ketua Bunda PAUD Kabupaten Kudus, Nyonya Endah Endayani Samani Intakoris, dalam sejumlah agenda pembinaan dan sosialisasi. Karena ini adalah pendidikan anak usia dini, karena ini masih anak dalam usia bermain, kita dengan cara masuknya juga dengan cara pola pikir anak-anak tersebut. Kita pelan-pelan saja untuk anak-anak ini kan belum diwajibkan anak untuk harus bisa baca tulis kan, Beb? Nah, salah satunya edukasinya dengan bermain dulu. Itu bermain itu bisa kita masukkan nanti pelan-pelan gitu, step by step. Kalau kita masuk SD kan mengharuskan ini si anak itu bisa baca tulis ya. Tapi pemerintah sendiri kan kemarin untuk anak yang memang belum masanya atau usianya untuk bisa baca tulis tidak diperbolehkan dari sekolah untuk apa ya? Menjadi syarat. Untuk itu kan gitu. Menurutnya, anak usia dini lebih efektif belajar melalui aktivitas bermain yang mengandung unsur edukatif seperti permainan huruf, warna, bentuk, dan interaksi sosial. Pendekatan pembelajaran juga harus bertahap sesuai usia dan perkembangan anak. Program PAUD di Kudus kini mengusung konsep inklusif dan gratis di beberapa desa agar semua anak mendapat pendidikan layak. Bunda PAUD Kudus juga menekankan pentingnya penggunaan alat permainan edukatif atau AP sebagai media pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan kebiasaan lokal. Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan orang tua agar tidak terjebak pada standar akademik yang keliru. Pemerintah pun menegaskan anak PAUD tidak wajib bisa baca tulis sebelum masuk SD. Dengan pendekatan ramah anak, pemerintah Kudus berkomitmen memberi pondasi pendidikan yang kuat tanpa tekanan dan beban berlebihan sejak dini. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, seorang tukang pijat mengaku sebagai dukun pengganda uang berhasil diamankan aparat Polres Kudus, Jawa Tengah. Pelaku berhasil menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah dengan modus bisa melipat gandakan uang yang telah disimpan dalam kotak mistis selama 1 tahun. SY, warga Surabaya yang berprofesi sebagai tukang pijat, ditangkap polisi lantaran menipu pasangan suami istri asal Kudus, Jawa Tengah. Awalnya pelaku didatangi korban untuk mengobati sang istri yang sakit. Pelaku menyebut istri korban terkena santet lalu berhasil menyembuhkannya. Setelah itu pelaku mengaku bisa menggandakan uang. Korban yang terbuai akhirnya memberikan uang sebesar 160 juta rupiah. Pelaku mengenakan kotak besar berisi batu mirip berlian dan mengklaim uang akan berlipat ganda setelah disimpan dalam 1 tahun. Kotak tersebut diletakkan di rumah korban dengan syarat tidak boleh dibuka. Namun, korban yang tidak sabar membuka kotak sebelum waktunya, kaget saat mengetahui uangnya telah raib. Pelaku mengaku baru sekali melakukan penipuan dengan memanfaatkan momen saat mengobati korban. Uang tersebut sebagian besar digunakannya untuk membayar hutang. Yang berkedok dukun. Kejadian tersebut diawali dari istri korban yang pada saat itu sakit, kemudian diajak berobat ke tempat tersangka atau pelaku, dan kemudian tersangka menyampaikan bahwa istri korban terkena santet, kemudian diminta mahar sebesar 3 juta, dan dari modus penipuan tersebut istri korban alhamdulillah sembuh. Selanjutnya terjadi interaksi sampai akhirnya korban pelaku tinggal di rumah korban, jadi seperti dianggap sebagai saudara sendiri. Nah, selanjutnya korban menyampaikan bahwa tertarik dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh tersangka, yaitu menyampaikan bahwa tersangka ini mampu melipat gandakan uang atau menarik barang-barang atau benda-benda kode milik korban itu akan bisa dilipat gandakan setelah 1 tahun dimasukkan di dalam kotak tersebut. Dari hasil kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih 160 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Bupati Sudewo berkomitmen menertibkan tambang ilegal di wilayah Pati. Komitmen ini ditegaskan saat kunjungannya ke Omah Kendeng, Sukolilo. Berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Kecamatan Sukolilo, Pati, Bupati Sudewo turut berkunjung ke Omah Kendeng. Dalam kunjungannya, ia berkomitmen untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang kian marak di Kecamatan Sukolilo. Ia didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Atikus Darwati Sudewo, Camat Sukolilo Andrik Sulaksono, dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Rekso Suhartono. Ia menyatakan bahwa Pegunungan Kendeng adalah potensi alam yang harus dijaga kelestariannya. Aktivitas tambang ilegal akan ditindak tegas. Untuk melestarikan Gunung Kendeng sebagai nilai potensi alam yang harus ramah lingkungan. Jadi saya terima kasih sama Mas Guritno dan semua sedulur Sikep di sini. Komitmen mengenai tambang ilegal seperti apa, Bapak? Tambang ilegal harus ditertibkan, tidak boleh berjalan, tidak boleh ada tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pati. Kalau dia memang legal persilakan, tapi kalau ilegal tidak boleh.
Bupati Sedewo mengajak masyarakat ikut mendukung kebijakan penertiban tambang demi menjaga lingkungan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendorong Dinas Koperasi dan UKM serta Disperindak Jawa Tengah untuk membantu pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, dalam mengurus sertifikasi halal. Langkah ini diambil sebagai bentuk pembelajaran agar kasus penggunaan minyak babi seperti yang terjadi di warung makan ayam goreng Widuran Solo tidak terulang kembali. Belajar dari kasus warung makan ayam goreng Widuran Solo yang diketahui menggunakan minyak babi, Pemprov Jateng akan mendorong Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno juga menyebutkan pentingnya peran CSR dan Basnas untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan sertifikasi halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Ia menambahkan, mengingat mayoritas masyarakat Jawa Tengah beragama Islam, pemerintah ingin memastikan warganya dapat mengkonsumsi makanan dengan rasa aman dan tenang. Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga memberikan keringanan biaya berupa sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang ingin mengajukan. Namun, karena jumlah UMKM di Jawa Tengah cukup besar dan belum seluruhnya dapat difasilitasi, Pemprov mendorong UMKM yang mampu agar bisa mandiri dalam mendanai. Yang kita fasilitasi memang gratis ya. Makanya tadi saya ingin mendorong untuk dari CSS maupun Basnas bisa memungkinkan nanti juga kita fasilitasi. Jadi memang kalau dari jumlah mungkin kebutuhannya belum terakomodir semua, kita juga ingin mendorong mungkin kemandirian mungkin UMKM yang mampu untuk bisa mendanai sendiri, tapi kita fasilitasi kalau kita teman-teman dari dinas koperasi maupun dinas perindustrian untuk bisa memfasilitasi mereka. Pemahaman masyarakat juga tentang sertifikasi halal ini juga belum semua yang menyadari ya. Mungkin yang Muslim sendiri aja mungkin juga belum menyadari bahwa perlu adanya sertifikasi itu untuk jaminan mereka bisa mengkonsumsi produk yang halal, sehingga kita juga akan mendorong untuk sosialisasi kepada masyarakat. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Polres Grobogan telah mengamankan 30 juru parkir liar dan 4 anak pembawa senjata tajam. Penindakan ini merupakan hasil dari Operasi Candi 2025 yang digelar sejak 12 hingga 31 Mei. Sebanyak 30 juru parkir liar diamankan Polres Grobogan karena melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Penindakan ini berawal dari laporan keresahan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum Polres Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto Witaksono menyampaikan bahwa dari penindakan tersebut turut diamankan barang bukti uang sebesar Rp558.000. Ia menegaskan para jukir liar ini tidak terafiliasi dengan ormas manapun, melainkan warga lokal di sekitar lokasi parkir. Mereka akan diproses melalui tindak pidana ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Polres Grobogan juga mengamankan 4 anak yang kedapatan membawa senjata tajam dalam 2 kasus berbeda. 3 orang diamankan di kawasan timur SMP Negeri 2 Grobogan, sementara 1 lainnya ditangkap di Desa Pangentan, Kecamatan Kelambu. Dari penangkapan ini, polisi menyita 4 bilah celurit sebagai barang bukti. Terkait dengan kasus pungutan liar, kita ada 30 LP juga. Di sini yang kita laksanakan penindakan adalah juru parkir liar, yang mana mereka telah melanggar Perda Grobogan tahun 2025 tentang ketertiban umum, terutama pasal 10 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan pemungutan liar di tempat umum. Ini kita ada 30 LP dan sekarang sedang ditindaklanjuti. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Kapolres menegaskan Polres Grobogan berkomitmen memberantas segala bentuk premanisme demi mendukung iklim investasi dan ekonomi yang kondusif di wilayah Grobogan. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Festival Tas Nusantara 2 bertema Inspirasi Bahari digelar di Balai Kota Solo, Jawa Tengah mulai Sabtu 7 Juni. Festival ini mempertemukan para perancang tas, seniman, anggota komunitas, dan pelaku UMKM untuk menjelajahi kekayaan budaya melalui beragam tas dari berbagai daerah di Indonesia. Festival Tas Nusantara 2 atau Festara 2025 digelar di halaman Balai Kota Solo mulai hari ini, Sabtu 7 Juni hingga Minggu esok 8 Juni. Acara ini menampilkan aneka ragam tas dari berbagai daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Program Director Festara Heru Prasetyo mengatakan, festival tas yang merupakan edisi kedua ini mengusung tema Inspirasi Bahari. Tema ini dipilih untuk menyoroti bagaimana kekayaan sumber daya laut Indonesia sebagai negara bahari menjadi sumber inspirasi bagi karya cipta seperti tas. Jadi Festival Tas Nusantara tahun ini diikuti lebih dari 50 artisan UMKM se-Indonesia ya. Jadi kita lihat ada acara itu, kita mengetengahkan karya-karya para artisan yang kita sesuaikan dengan tema Inspirasi Bahari, tapi kita juga ada basar tas yang diikuti oleh UMKM se-Indonesia juga. Jadi Festival Tas Nusantara ini mencoba untuk mengangkat potensi lokal tas yang berangkat dari tradisi budaya kita melalui satu kreasi-kreasi baru, dan ini nanti diharapkan akan menjadi satu pemicu lahirnya kreatas baru dalam pengembangan tas ke depan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani yang membuka acara ini berharap festival tas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar tas untuk berwisata ke Solo. Harapan kami dengan adanya tas sebagai bagian dari perkembangan budaya, ya tidak hanya ada di Solo tapi juga di Nusantara bahkan di dunia, Festara ini nanti bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk para penggemar tas dan juga apresiasi kepada para pengrajin, crafter dan juga para seniman dalam mengekspresikan karyanya melalui tas. Selain pameran tas, karya kreatif dan inovatif dari para kreator, seniman, dan komunitas, Festara juga menyuguhkan karya tas kreatif dari para UMKM.
Pengunjung pun bisa melihat langsung proses pembuatan tas. Selain itu, Vestara juga menampilkan sekitar 40 grup seni dari berbagai daerah melalui pertunjukan tari, musik, dan fashion show. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isafani menjadi runner-up pada babak final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Sabar dan Reza kalah dari ganda putra Korea Selatan, Kim Won-ho dan juga Seo Seung di 3 game dengan skor 21-18, 19-21, dan juga 12-21. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani menjadi runner-up pada babak final Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 8 Juni malam. Sabar Reza harus puas di posisi kedua setelah kalah dari ganda putra Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung di 3 tim pertandingan dengan skor 21-18, 19-21, 12-21. Meski menjadi runner-up di Indonesia Open tahun ini, Sabar akan fokus mempersiapkan diri untuk berlaga di Olimpiade Los Angeles 2028. Pastinya kalau target besarnya kita pengen main di Olimpiade Los Angeles 2028, tapi kita juga akan fokus step by step karena kan Olimpiade masih ada 3 tahun lagi ke depan, dan mungkin kita juga akan mempersiapkan tidak hanya teknis tapi juga non teknisnya, fisiknya juga, kebugarannya juga kita harus tingkatin lagi karena kita tahu Olimpiade masih 3 tahun lagi, umur kita juga udah nggak muda lagi menuju ke 2028, tapi kita pastinya pengen menatapnya dengan optimis. Meski belum menyabet juara pertama cabang ganda putra, Sabar dan Reza mengaku bangga bisa menjadi satu-satunya wakil tuan rumah yang mencapai final Indonesia Open dari jalur independen atau non-pelatnas. Kementerian Lingkungan Hidup meminta agar izin operasional yang diberikan kepada 4 perusahaan penambang nikel di Raja Ampat ditinjau kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 8 Juni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebutkan bahwa keempat perusahaan tersebut adalah PT GN yang beroperasi di Pulau GAG, PT ASP di Pulau Manuran, PT KSM di Pulau Kawai, dan PT MRP di Pulau Manyaifun. Sehubungan dengan aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan agar izin operasional 4 perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi cagar alam tersebut untuk ditinjau kembali. Dalam konferensi pers di Jakarta Minggu 8 Juni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan keempat perusahaan itu ialah PT GN yang beroperasi di Pulau Gag, PT ASP di Pulau Manuran, PT KSM di Pulau Kawai, dan PT MRP di Pulau Manyaifun. Menurutnya PT GN sebetulnya sudah memenuhi semua kaidah penambangan nikel, tapi izin penambangan tetap perlu dikaji ulang karena beroperasi di pulau kecil yang lebih sulit direhabilitasi. Sementara untuk ketiga perusahaan lainnya, ia meminta pemerintah daerah Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali. Dan khusus untuk PT MRP, pemerintah diharapkan dapat menghentikan kegiatan eksplorasi nikel yang mereka lakukan. PT GN ini berada tentu di pulau-pulau kecil menjadi pertimbangan untuk kita tidak memberikan persoalan lingkungan karena sudah ada jurisprudensi hukum dan tingkat kerentanan yang cukup sangat tinggi untuk pulau-pulau di Raja Ampat. Next slide. Saya rasa itu yang kami lakukan. Jadi secara umum kami akan meminta teman-teman di Provinsi Papua Barat Daya untuk kemudian mereview, mencermati kembali tata ruangnya dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam waktu dekat, Kementerian Lingkungan Hidup akan meninjau langsung kondisi di lapangan dan mengambil tindakan yang terkoordinasi dengan Kementerian KKP, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan. Ajang balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2025 akan menampilkan mobil generasi terbaru Gen 3 Evo yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Balapan ini akan digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada Sabtu 21 Juni mendatang. Tidak hanya mengedepankan kecepatan, tetapi juga mengusung misi edukasi publik dan juga keberlanjutan teknologi. Ajang balap mobil listrik internasional Jakarta E-Prix kembali dihelat
dengan mengusung konsep berbasis teknologi dan edukasi publik melalui pameran mobil Gen 3 Evo yang merupakan generasi terbaru kendaraan listrik berperforma tinggi. Direktur Proyek Formula E Operations Jakarta, Gemma Rura, di Jakarta Minggu 8 Juni mengatakan mobil balap yang digunakan dalam musim ini menggunakan material karbon yang ringan dengan akselerasi tinggi dan sistem pengisian daya yang lebih efisien. Teknologinya dirancang untuk mendukung kecepatan maksimal sekaligus menjawab tantangan lingkungan melalui konstruksi berkelanjutan. So the car itself is a 3.5 Evo. So it's a faster car, and it's a car that can made with carbon, so it's a lot with sustainability. So and it accelerates really quick as well. So it's a different and it's an evolution car. Tentunya tujuan utamanya adalah mempromosikan, kemudian mensosialisasikan untuk konteksnya dengan ada mock-up mobil ini supaya masyarakat Jakarta atau masyarakat yang datang ber-car free day di sini itu bisa melihat, bisa membayangkan bentuk fisik kendaraannya itu lebih dekat, mereka bisa lihat oh seperti ini bentuknya. Karena ini persis sama seperti yang digunakan di track itu, dan mereka bisa lihat, bisa membayangkan. Nah, untuk melihat bagaimana kecepatannya ya mereka tinggal beli tiket kemudian datang ke sirkuit. Dalam ajang ini, sebanyak 22 pembalap akan bersaing dengan format main race yang berlangsung dalam 1 hari. Setiap tim akan membawa versi mobil masing-masing yang telah disesuaikan dengan karakteristik strategis pabrikan masing-masing. Penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025 menjadi bagian dari strategi mendorong Jakarta sebagai kota global berkelanjutan. Melalui kombinasi antara teknologi, sportainment, dan partisipasi publik, agenda ini diposisikan sebagai ajang pembuktian komitmen terhadap masa depan kota yang cerdas dan ramah lingkungan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Retinol ini. Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung saat meninjau kawasan Bundaran HI memastikan kesiapan perhelatan balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2025 yang akan digelar di Ancol pada Sabtu 21 Juni mendatang. Ajang internasional ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Jakarta dalam mendorong transformasi menuju kota global yang ramah lingkungan. Ajang balap mobil listrik internasional Formula E kembali digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara pada 21 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mendukung perhelatan tersebut sebagai salah satu tonggak penting bagi transformasi Jakarta menuju kota global berkelanjutan. Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri pameran replika mobil Generation 3 Evo di kawasan Car Free Day Bundaran HI Minggu 8 Juni, berharap ajang balap mobil listrik ini membawa multiplier effect bagi kesejahteraan kota yang ia pimpin. Kami sungguh berharap masyarakat Jakarta terutama memberikan support dan dukungan sepenuhnya, dan tentunya ini akan juga membawa dampak ekonomi bagi Jakarta dan juga secara keseluruhan bagi Indonesia. Mudah-mudahan penyelenggaraannya berjalan dengan baik, lancar, dan juga menarik, mengembirakan, menyehatkan, membahagiakan bagi seluruh warga yang menonton. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI sekaligus Steering Committee Jakarta E-Prix 2025 Ananda Mikola mengungkap persiapan sirkuit saat ini sudah 90%. Untuk persiapan dari sirkuitnya sudah 90% karena memang dari kualitas aspalnya juga cukup baik sekali Pak dari 3 tahun terakhir. Jadi mungkin butuh dengan touch-up sedikit aja, ada bagian-bagian harus dicat, tapi secara keseluruhan kita sudah siap. Menurut Ananda, Jakarta E-Prix tidak sekadar ajang balap, namun juga media strategis untuk menunjukkan posisi Jakarta di mata dunia dengan menjadi top 50 global city. Untuk pertama kalinya, Kota dan Kabupaten Bogor merayakan Hari Jadi Bogor secara bersama lewat gelaran HJB Run 2025. Sebanyak 250 pelari menyusuri rute historis sejauh 21 km dari Balai Kota ke Pendopo Bupati Bogor sebagai simbol kolaborasi dan jejak sejarah dua wilayah bersaudara. Untuk pertama kalinya, Kota dan Kabupaten Bogor merayakan Hari Jadi Bogor secara bersama. Sebuah kegiatan olahraga bertajuk HJB Run 2025 menjadi simbol kolaborasi dua wilayah yang dulunya satu akar sejarah. Diselenggarakan pada Sabtu malam 7 Juni, acara ini melibatkan 250 pelari yang menempuh jarak 21 km. Mereka berlari dari Balai Kota Bogor menuju Pendopo Bupati Bogor, menyusuri jalur yang penuh nilai historis. Ketua penyelenggara HJB Run 2025, Rike Iskandar menjelaskan, acara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Bogor dan pemerintah Kabupaten Bogor. Didukung komunitas lari dan pihak swasta, kegiatan ini mengusung tema berlari menapak jejak sejarah. Menurut Rike, kegiatan ini dirancang untuk menguatkan kembali nilai sejarah dan persaudaraan antar dua wilayah yang dulunya satu kesatuan. Pemilihan malam hari sebagai waktu pelaksanaan pun bukan tanpa alasan. Bikin sebuah kegiatan kolaborasi antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Dan mungkin ini adalah sejarah pertama kalinya kegiatan HJB menggabungkan dua wilayah, Kota dan Kabupaten Bogor. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan Kabupaten Bogor. Sebetulnya kalau maraton itu udaranya harus sejuk gitu. Terus kita ambil malam hari biar lebih seru aja sih. Lebih seru, suasananya juga lebih dapet. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, agenda ini mencerminkan semangat sinergi dan kebersamaan dalam membangun wilayah yang inklusif. Merindukan sebuah kebersamaan, Bogor, kabupaten dan kota terintegrasi. Dengan demikian masyarakatnya juga akan lebih guyup, masyarakatnya juga akan lebih menyayangi, mencintai wilayahnya tanpa membeda-bedakan batas geografis. Tak hanya sekedar ajang olahraga, HJB Run 2025 juga bertujuan mengangkat potensi pariwisata, sekaligus memperkenalkan kembali jalur-jalur bersejarah yang menghubungkan pusat pemerintahan lama di Kota Bogor dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor saat ini.
Baik pemirsa, ribut soal kupon ganda dan pembagian tak merata sering terjadi dan juga menjadi cerita tahunan setiap Idul Adha. Namun tahun ini, sebuah aplikasi buatan warga lokal Payakumbuh, Sumatera Barat, mulai mengubah cara panitia kurban bekerja. Selain menunaikan ibadah haji, berkurban menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam, terutama pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Pelaksanaan kurban tidak terbatas tentang menyediakan hewan dan melaksanakan penyembelihan di hari Idul Adha ataupun hari Tasyrik. Hal ini juga tentang pendistribusian daging kurban kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Kegiatan yang erat dengan aktivitas spiritual ini memiliki ketentuan syariat yang harus dijalankan dengan tepat oleh para panitia kurban. Namun, banyaknya penerima yang dikelola oleh pihak panitia tak pelik membuat penyelenggara kewalahan dalam proses distribusi. Belum lagi ditemukan sejumlah masalah yang salah satunya terkait kupon ganda, sehingga tidak jarang jumlah daging kurban yang dikelola oleh panitia kurban menjadi tidak cukup, bahkan tidak terdistribusi secara merata ke penerima. Salah satunya seperti diungkapkan Ernita, warga Kelurahan Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, kepada Antara Sabtu 7 Juni. Dulu cuma pakai kartu stempelnya musola. Nah, pakai musola, nama musola sama stempelnya aja kan. Tapi karena banyak kecurangan, tidak tahu di mana curangnya kan. Entah apa tuh. Nah, maka dipakai ini. Ini musyawarah bersama di masyarakat sini. Karena temuan inilah Alan Prima Aulia, seorang web engineer dari Gebuk Sofindo, akhirnya mengembangkan aplikasi yang diberi nama Smart Kurban. Aplikasi berbasis website tersebut diciptakan untuk membantu para panitia kurban dalam mengelola proses distribusi daging kurban. Panitia cukup melakukan scan pada QR Code yang telah dibagikan sebelumnya. Hasilnya, panitia dapat mengetahui dengan pasti apakah pemilik kupon telah mengambil haknya. Sehingga permasalahan kupon ganda ataupun penerima yang belum mengambil daging kurban dapat diselesaikan tanpa menimbulkan rasa kecewa di masyarakat. Meski sempat dikhawatirkan membingungkan saat proses pengambilan, namun aplikasi yang selesai dikembangkan dalam waktu 2 bulan itu dapat diterima masyarakat karena manfaatnya. Polanya sebenarnya sama dengan konvensional, yang membedakan hanya kupon yang diterima masyarakat itu ada QR Code, ada kode uniknya. Nah, kemudian saat penukaran, biasanya kupon ditukar, kemudian daging langsung diberikan. Nah, ini panitia melakukan verifikasi dan cek ulang apakah kupon yang diberikan kepada panitia setelah di-scan QR-nya sudah digunakan atau belum. Ketika memang kuponnya belum digunakan, maka memang diberikan dagingnya. Saat ditemui terpisah, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzada Swarman mengapresiasi inovasi yang dilakukan Alan bersama masyarakat Kelurahan Balai Jariang dalam mengatasi masalah pendistribusian daging kurban. Pemerintah kota dalam waktu dekat berencana memanggil pengembang aplikasi agar dapat dimanfaatkan dengan skala yang lebih besar, termasuk membantu mendapatkan rekomendasi penetapan hak kekayaan intelektual atas aplikasi yang dikembangkan. Karena dalam sebuah inovasi, tentu nanti pemerintah melalui dinas terkait akan mencoba memanggil kreator ini, inovator ini, nanti kita kembangkan. Kalau memang bagus, kenapa tidak? Kenapa tidak kita kembangkan sehingga ini bisa menjadi sebuah program yang saya rasa kalau memang bagus bisa kita gunakan oleh Kota Payakumbuh. Kalau perlu ini kita sampaikan untuk Sumatera Barat, malah kalau bisa nasional. Pada tahap ini, Smart Kurban karya Alan yang didukung oleh masyarakat Balai Jariang itu baru mampu mengelola data hingga 1.500 penerima kurban. Ke depan, tidak saja meningkatkan kemampuan pengelolaan data hingga puluhan ribu penerima. Alan berencana juga mengembangkan versi aplikasi untuk Android maupun iOS, sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima cukup menggunakan telepon pintar untuk mengambil daging kurban mereka. Pemerintah Arab Saudi memiliki moda transportasi khusus bagi jamaah haji yang bernama Al-Masair Al-Mughadasoh. Ini adalah kereta bertenaga listrik yang menjadi salah satu opsi bagi jamaah haji untuk menapaki tempat-tempat suci di Mekah, Mina, Arafah, dan Musdalifah.
Pemerintah Arab Saudi memiliki moda transportasi khusus bagi jemaah haji yang bernama Al-Masyair Al-Mugadashah. Ini adalah jaringan kereta bertenaga listrik yang menjadi salah satu opsi bagi jemaah haji untuk menapaki tempat-tempat suci di Makkah, Mina, Arafah, dan Musdalifah. Kala berada di Mina, tim antara berkesempatan menjajal kereta yang berdaya jelajah hingga 80 km per jam ini. Al-Masyair diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menghubungkan Mina dengan Arafah. Setelah kita mengantri sebentar tadi, kira-kira 5 menit ngantri, saat ini saya berada di dalam salah satu gerbong kereta metro yang melaju di lintasan ini. Suasana siang ini padat, tetapi tidak sampai berdesak-desakan, ya mirip-mirip MRT atau KRL lah kalau kita di Jakarta. Pihak pengelola Saudi Arabian Railways menyebutkan Al-Masyair dan semua stasiun yang ada di lokasi-lokasi suci dirancang untuk memudahkan mobilitas jamaah sekaligus meningkatkan kenyamanan mereka dalam beribadah. Hal ini terbilang penting bagi moda transportasi yang hanya beroperasi selama 7 hari setahun, yaitu saat musim haji tiba. Setelah kita naik dari stasiun Mina 1, kita turun di Media 3, perjalanan ditempuh dalam waktu 8 menit, dan perjalanan lancar dengan kita melihat pemandangan. Di sebelah kanan tadi terlihat tenda-tenda jamaah, kemudian yang sebelah kiri adalah gedung-gedung. Cukup nyaman lah sebagai sarana transportasi alternatif jamaah haji, selain kita menggunakan sarana bus maupun sarana transportasi lain. Stasiun kereta listrik ini memiliki jembatan penghubung untuk mengangkut penumpang ke lantai dasar dari sisi berlawanan. Al-Masyair juga dilengkapi jalur landai untuk mengangkut penumpang dari peron. Tentu ini akan memudahkan jemaah haji yang memiliki keterbatasan fisik dan harus memanfaatkan kursi roda ketika menjalankan sejumlah ritual penting. Saat ini kita lihat orang pada turun untuk menuju ke tiang Jamarot. Yang turun di stasiun sini mayoritas akan melempar Jamarot. Hari ini sedang melempar Jamarot hari kedua dan besok masih ada Jamarot ketiga. Anyway, ini cukup bagus untuk alternatif pergerakan jamaah haji menuju ke tiang Jamarot pulang pergi. Al-Masyair diklaim ramah lingkungan karena beroperasi dengan tenaga listrik tanpa emisi karbon sehingga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan di area situs suci dan kesehatan para peziarah secara keseluruhan. Kereta ini memiliki 9 stasiun, 3 di Arafah, 3 di Musdalifah, 3 di Mina. Jarak antar stasiun berbeda-beda tergantung dengan tujuannya. Ada tadi saya lihat ada dari stasiun Mina 1, Mina 2 sekitar 3 menit, kemudian dari Mina 2 ke Mina 3 sekitar 4 menit. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.